Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dituliskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang enak maupun tidak enak untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu untuk menjadi orang-orang, anak-anaknya yang serupa dan segambar dengan anak tunggalnya, Yesus Kristus, supaya akhirnya kita dipermuliakan bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Saudara, tapi untuk itu kita harus membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Contoh dalam Alkitab yang sangat indah adalah dari Yusuf, anak dari Yakub. Bagi orang yang tidak mengerti rencana Allah, apa yang dialami Yusuf adalah kemalangan demi kemalangan yang datang bertubi-tubi. Tapi bagi orang yang mengerti tentang kehendak dan rencana Allah, kita bisa melihat suatu gambaran yang sangat indah. Bagaimana Allah turut bekerja dalam kehidupan Yusuf, sampai akhirnya tujuan Allah bagi Yusuf itu tercapai. Yusuf yang semula adalah anak kesayangan dari ayahnya Yakub, karena iri hati dari kakak-kakaknya, akhirnya dia dijual menjadi budak di tanah Mesir. Tapi sebagai budak, karena Yusuf takut akan Tuhan, maka di rumah Potifar, majikannya, dia bekerja dengan jujur, dengan rajin, sampai akhirnya Potifar mengangkat dia menjadi kuasa atas seluruh isi rumahnya. Tapi istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf dan mengajak Yusuf untuk berzina. Tapi karena Yusuf takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia menolak permintaan dari istri Potifar, dan dia juga tidak mau mengkhianati tuannya, Potifar. Akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf, sehingga tanpa dosa Yusuf harus dibuang ke dalam penjara. Tapi di dalam penjara pun Allah turut bekerja dalam kehidupan Yusuf, sampai dia menjadi orang kesayangan kepala penjara. Dan singkat cerita, karena Allah turut bekerja dalam kehidupan Yusuf, akhirnya dia bisa keluar dari penjara, dan dia akan menjadi raja muda di Mesir. Dan dia berhasil menyelamatkan dunia yang dikenal saat itu dari mati kelaparan. Juga menyelamatkan keluarga besarnya dari mati kelaparan di tanah Kanaan. Saudara, seperti Yusuf, kita pun adalah orang-orang yang dipanggil dan pilih Allah untuk menjadi anak-anaknya yang serupa dan segambar dengan Kristus Yesus, untuk pada akhirnya dipermuliakan bersama dengan Kristus. Tapi untuk itu, kita harus membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, yaitu dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Saudara, Tuhan Yesus berfirman, "Kalau engkau mengasihi Aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku." Jadi mengasihi Tuhan itu tidak dibuktikan hanya dengan perkataan saja, "Aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan Yesus," dan sebagainya. Itu tidak cukup, saudara. Tapi mengasihi Tuhan harus dibuktikan dengan melakukan perintah-perintahnya. Sekalipun sebagai manusia, darah dan daging ini kita belum sempurna. Tapi lakukan dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa, kekuatan yang dari Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Maka kita akan lihat seperti pada kehidupan Yusuf, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana Allah turut bekerja dalam segala perkara yang enak maupun tidak enak di dalam hidup kita, supaya akhirnya kita diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kita memuliakan Allah. Sekalipun saya orang yang belum sempurna, saya sudah mengalami hal tersebut, saudara. Dan saya percaya saudara pun pasti akan mengalami hal tersebut, karena engkau pun seperti aku adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa kekuatanmu,
lakukan perintah-perintahnya, maka engkau akan lihat bagaimana hidupmu dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dan bagaimana Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, sampai kita dibuat oleh Tuhan makin lama makin serupa dengan Yesus Putra Tunggalnya, untuk akhirnya kita dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Haleluya. Amin.